Halo sahabat Irun Majam, setelah kita panen ikan nila merah, kali ini kita akan membahas 7 masalah budidaya ikan nila dan larva. Nah, bagaimana permasalahan itu? Yuk kita cekidot. Dan kebetulan saya sendiri sudah panen 3 kali larva ini dalam seminggu terakhir. Oke, cekidot, jangan lupa like, subscribe, dan tulis pengalamanmu atau pertanyaanmu. Yang pertama adalah pemindahan ikan. Nah, yang pemindahan ini ada beberapa bahasan. Pertama, kita pindahkan dari indukan. Ini dilakukan sore atau pagi hari agar tidak kepanasan. Yang kedua, pastikan pemindahan ikan ini di kolam yang tidak ada nila besar dan kemudian ada hama di dalamnya. Dan yang pastikan pemindahan ini berlangsung pada pagi atau sore hari. Tapi kalau saya sih jam-jam 10 masih bisa ya. Nah, ini penampakan burayak nila saya satu persatu. Ini part kedua ya. Kemudian yang kedua adalah masalah air. Air ini sebelumnya sudah diendapkan dulu ya, kalau pemakaian air pump atau air sumur, agar ikannya beradaptasi dulu. Tapi beberapa kali saya coba, larva saya tetap bisa ya bertahan dengan air yang baru, karena mungkin sudah indukannya juga sudah terbiasa ya. Nah, kemudian soal air ini dijaga ketinggian air. Air yang tinggi ini akan menyulitkan ikan atau larva burayaknya untuk bernapas. Kemudian masalah yang ketiga adalah masalah pakan. Nah, pakan ini banyak sekali sumbernya ya. Kalau biasanya sih pelet saya pakai itu pelet yang biasa, tapi dibibis dulu biar lebih lembut. Nah, kemudian ada juga yang saya pakai serbuk, tapi juga perlu diingat pemberian pakan ini harus diatur waktunya. Sehari bisa 2-3 kali, tergantung si ikannya sendiri. Larva ya, ini tepatnya sekitar seminggu, 2 indukan yang berbeda, yang hitam dan yang kuning ini. Masalah pakan tadi ada juga yang memakai cacing sutra atau infusoria, makanan transparan untuk larva ikan. Dan itu kembali kepada si pembudidaya bagaimana mengaplikasikannya. Oke, lanjut ke permasalahannya di pakan alternatif lainnya adalah azolla. Kenapa azolla? Karena larva ini senang makan akar-akarnya azolla. Dicoba aja, karena budidaya azolla juga tidak sulit ya. Boleh dilihat di konten saya bagaimana cara membuatnya di kolam yang sama di kolam ikan nila saya. Nah, yang kelima adalah masalah air ini, termasuk tadi biasanya saya memakai M4 untuk menetralisir airnya dan mengembangbiakan bakteri-bakteri baik yang ada di kolam. Nah, ada juga sih yang memakai untuk pengendapan itu tadi dengan memakai daun pisang kah atau yang lainnya, yaitu tergantung si pembudidaya di mana dia sendiri memakainya, di kolam terpal, kolam beton, atau kolam tanah. Berbeda-beda caranya dan aplikasinya. Tapi yang jelas saya memakai M4 ini dampaknya sangat luar biasa, baik sekali. Kemudian yang keenam adalah masalah aerator. Ini menjadi bahasan yang menarik dari beberapa unggahan konten YouTube atau yang di beberapa postingan ya, atau rujukan-rujukan untuk budidaya ikan. Ada yang memakai aerator, ada juga yang tidak, tergantung juga bagaimana indukannya, memakai aerator atau tidak. Tapi kalau saya memang memakai aerator. Kenapa? Supaya larva ini lebih aktif dan tidak pasif ya. Dia lebih berkeliling menguasai kolam. Jadi di sini gunanya. Kalau pemakaian sih malah kadang saya pakai, malah kadang tidak, tergantung waktu dan cuaca. Tapi kalau hujan biasanya saya pakai, karena di situ penurunan pH kondisi kolam akan lebih turun ketika hujan. Atau juga waktu terik matahari. Dan kembali ke kondisi alam si pembudidaya di mana dia. Coba aja dipraktekkan. Masalah yang ketujuh adalah pergantian air. Ini ada juga jadi masalah. Ada air yang keruh tapi masih aman dengan ikannya,
Ada juga saya pernah budidayakan ini bahwa ketika airnya sudah masih jernih sih, tapi amoniaknya sudah tinggi, akhirnya saya ganti. Biasanya saya ganti itu 1/4 dari kondisi kolam agar tidak terlalu mempengaruhi isinya. Nah, ada juga dalam budidaya ini memeriksa kekeruhan air, pH, dan kemungkinan tercemar hal-hal yang lain. Untuk pergantian air sendiri saya lakukan hampir setiap hari, paling tidak 2 hari 3 hari itu baru saya ganti. Nah, untuk kolam yang baru biasanya digunakan kapur agar kapur maksudnya ini yang baru dipanen ya. Untuk kolam yang baru dibuat sendiri biasanya dipakaikan dengan daun pisang, gedebok pisang kan, untuk diendapkan beberapa hari. Tapi kolam baru saya itu cukup 3 hari, itu pun sudah saya cat no drop, tapi ketika saya pindahkan ikannya stabil. Hari keempat baru saya pakai pindahkan secara massal. Itu tadi uji cobanya 3 hari. Termasuk di kolam terpal ini sebenarnya banyak pasir-pasir, karena tadinya terpal dengan kayu, sekarang sudah di pinggirnya dengan pemakaian beton. Nah, ini aman-aman saja, tidak ada ikan yang mati. Nah, ini kolam pembesaran saya. Ini juga dulu saya habis di semen juga, saya cukup 3 hari, cuman pakai gedebok pisang. Nah, ikannya di sini adalah ikan-ikan nila hitam karena indukan yang berbeda. Nah, airnya hijau, tapi ini kondisinya baik, ikannya sangat rakus, masih kuat makan. Hijau ini karena terpapar matahari secara langsung. Cuman memang airnya sangat dangkal dibikin supaya anakan nila lebih leluasa bergerak dan tidak kesulitan bernapas pada malam hari. Oke, yang belum subscribe, jangan lupa like, tulis komentarmu dan pertanyaanmu, share jika ini bermanfaat. Oke, terima kasih.